Gantian Bang Juma, gantian dulu. Ya, Bang Juma naik dong. Lanjut bang. Sikit pun saya tidak marah sama saya gitu loh Pak, sama kehendak ini udah kehendak Allah Pak. Tapi ya Allah, inilah aku, inilah hati kemanusiaanku gitu loh, maksud saya Pak. Makanya sama teman-teman yang muslim di sekitar saya sampaikan ke mereka, kamu itu beruntung, kau lebih beruntung dari aku, jauh kau beruntung. Tapi bapakku nggak sholat, nggak apa-apa, doakan terus ayahmu. Kelak kalau ayahmu mati, doa kau itu bermanfaat untuk bapakmu, doamu bermanfaat untuk mamamu, semua amal solehmu bermanfaat untuk mama bapakmu. Bagaimana dengan aku? Kalau mama bapakku nanti nggak ada, sementara mereka belum lagi bersyahadat, mereka nggak dapat manfaat apapun dari amal solehku. Sikit pun jangan ada kesalahanmu terhadap mak bapakmu, saya bilang begitu Pak. Iya. Kau tuh beruntung, saya bilang. Iya, bapakku nggak sholat, besok doamu, amal solehmu nolong bapakmu, saya bilang. Begini Bang, sebelum ke Bang Joma, Bang Faruk, kalau ada Idul Fitri biasanya kan orang tuh bersalam-salaman kepada kedua orang tua ya. Apa sih yang Anda rasakan itu? Bisa bicara. Sebentar Bang, habis ini ke Bang Joma dulu. Bang Faruk, apa yang Anda rasakan? Hanya air mata Pak yang bisa menjawab ke mereka Pak, dan mereka tidak balas dengan air mata, mereka seperti risih Pak. Karena apa? Di saat di keluarga saya ada Natal, tak ada perlakuan seperti itu terhadap mereka gitu loh. Kami ada 5 bersaudara. Di saat mereka bernatalan, 4 saudara saya ini tidak melakukan hal seperti itu ke mama bapak saya. Hanya menyalam saja, mengucapkan selamat, itu udah selesai. Kalau saya kan lebaran pertama saya datangin mereka, saya basuh kaki mereka, saya salam mereka, saya cium mereka, dan saya minta ampun. Saya minta maaf atas segala kesalahan saya, baik perkataan saya, sikap saya. Kalau ditanya hati Pak, hancur Pak. Oke, baik, makasih. Hancur Bang. hati Pak. Ya, makasih Bang. Ke Bang Joma dulu. Bang Joma, assalamualaikum Bang Joma. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah teman-teman. Suara saya kedengaran baik gak ini? Kedengaran. Apa sih kewajiban seorang mualaf sudah berusaha untuk mendoakan orang tua, tapi sampai detik ini belum berhasil? Apakah ini kegagalan anak atau memang karena belum dapat hidayah? Seperti apa sih mengimbanginya ini Pak Bang Joma? Silakan. Gimana Bang Handi? Ini Bang Faruk ini sudah seorang mualaf, dia Orang mualaf 9 tahun. Ya, berdoa bagaimana kedua orang tuanya mendapat hidayah, sudah berusaha semaksimal mungkin. Apakah tugas Bang Faruk cukup sampai di sini atau terus berusaha berdoa, atau seperti apa sih korelasinya antara hidayah dan doa seorang anak kepada orang tua agar orang tua ini mendapat hidayah? Keseimbangannya. Iya. Ya. Oke. Orang tua masih hidup? Masih Pak, masih dua-dua Pak. Alhamdulillah. Ya jadi Masya Allah. Jadi gini, kalau menurut saya ya, saya ingat kisah tentang Nabi Khidir bersama dengan Nabi Musa alaihissalam. Jadi banyak hal-hal hikmah yang kemudian diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Artinya bahwa ketika Al-Quran mengajarkan kita dalam satu aspek, ketika kemudian malaikat itu bertanya tentang hal yang masih sifatnya gaib, kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun, saya lebih mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Artinya bahwasanya apa yang kita upayakan di atas muka bumi ini, itu tentu kadarnya sudah diukur oleh Allah. Artinya gini, ketika kita mendoakan orang tua, kita memperlihatkan sikap yang baik kepada orang tua, lalu kemudian mengharapkan beliau mendapatkan hidayah, Allah itu melihat isi hati kita gitu loh. Allah melihat isi hati kita, Allah melihat niatan kita, sehingga ada sesuatu yang mungkin menjadi penghalang, apakah itu waktu, ya, sehingga hidayah itu belum juga datang kepada kedua orang
bisa bagi anaknya yang sudah beriman kan gitu. Nah, ini yang saya katakan bahwasanya hidayah itu milik Allah. Iya. Selama kita berusaha untuk kemudian memperlihatkan sisi baik daripada apa yang ada di dalam ajaran agama Islam, maka selama itu juga itu diukur pahala oleh Allah. Nah, terkait dengan hidayah semua kita serahkan kepada Allah. Gitu. Allah yang menentukan hidayah seseorang. Iya. Jadi kita tidak bisa kemudian memaksakan. Jangankan kita, seorang anak kepada orang tuanya yang adalah nabi, begitu juga sebaliknya seorang orang tua yang adalah nabi itu berusaha keras untuk kemudian bagaimana anaknya mengikuti ajaran millah, ajaran yang lurus. Tetapi kemudian Tuhan menggariskan, Allah menggariskan anak itu harus mati dalam keadaan kufur. Nah, pasti ada hikmah di balik itu semua. Jadi kita jangan berputus asa. Apalagi kalau orang tua masih hidup, ya selama kita ingin berjuang, paling tidak Raja baca Pak. Suaranya ditunggu. Mungkin Bang Parol kalau Bang Juma bicara bisa di mute sendiri dulu Bang Parol biar ya. Bang Juma terusin. dan belum juga terijabah, berarti ada hal yang kemudian Allah lebih tahu daripada kita. Jadi jangan berputus asa karena ada rahasia besar yang mungkin Allah simpan untuk itu. Sekira begitu dari saya untuk sementara. Mantap. Silakan yang lain. Ya, makasih. Bang Parol, ada yang mau disampaikan? Silakan. Ya, saya setuju apa yang disampaikan sama Ustadz tadi. Insya Allah saya terima, benar. Cuman saya mau tanya ke Pak Ustadz, apakah tentang rasa yang saya rasakan tadi itu salah Pak nggak Pak Ustadz? Gitu loh Pak Ustadz. Rasa di hati yang paling mendalam ingin banget supaya orang tuanya mendapat hidayah, itu maksudnya rasa itu ya. Ya selain itu bukan Pak, rasa itu seperti rasa gini Pak. Ya. Rasa bersalah. Kalian kawan-kawanku yang muslim dari lahir, kalian beruntung. Nanti mak bapak kalian kalaupun mati, kalian masih bisa, amal soleh kalian itu masih bisa dirasakan sama bapak kalian. Sementara aku gitu loh. Terus seperti saya bilang tadi di sebelum Ramadan, meminta maaf kepada orang tua. Karena orang tua saya ini bukan Islam, dia nggak ngerti apa yang saya buat. Dia pun diam aja, setiap saya cium tangannya, saya basuh kaki, saya peluk, dia pun diam saja seperti orang kebingungan. Ya seandainya orang tua saya muslim kan dia paham, memang seperti inilah seharusnya sikap seorang anak terhadap orang tua gitu. Maksud saya tanya, rasa itu salah nggak apabila saya memiliki rasa seperti itu? Sedih saya karena orang tua saya itu kalau sudah meninggal nanti, orang tua saya nggak bisa mendoakan mereka. Saya sedih. Saya punya perasaan sedih di situ. Apakah rasa itu salah gitu loh Ustaz? Silakan Bang Joma. Bang Joma, masih di jalan mungkin ya? Atau Ustaz Tata? Halo, cek. Ya, silakan Bang Joma. Cek, Bang Handi, saya ini masih di Gunung Bang Handi. Saya putus-putus, error sekali. Ya, coba nanti saya perbaiki dulu jaringannya. Lalu kemudian saya tanggapi. Tadi bahas pertanyaannya itu nggak ada sama sekali ku dengar Bang. Oke. Baik. Perbaiki dulu jaringannya ya. Ustaz Tata mendengar nggak tadi? Ustaz, silakan Ustaz Tata. Silakan. Jadi semua yang dirasakan itu sudah ada contohnya ya. Ada 2 contoh. Ada seorang yang mu'alaf, lalu dia ingin keluarganya mu'alaf juga, sangat ingin itu. Akhirnya turun ayat la ikraha fiddin gitu. Ini turunnya kepada mu'alaf ini, yang ingin keluarganya sama seperti dia. Nah, apa yang dialami Bang Faruk ini bagus malah ya. Dari inginnya orang tuanya dapat hidayah sampai beliau seperti ini. Nah, contoh yang kedua, tirulah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika beliau itu mu'alaf, lalu apa kata Nabi? Sa'ad bilang, apa yang harus aku lakukan kepada keluargaku? Ya Rasulullah, tetap berbuat baik kepada orang tuamu.
terutama ibumu. Nah, apapun yang mereka perintahkan, asalkan tidak syariat, terus berbuat baik. Sampai ibunya itu tidak mau makan. Kenapa engkau tidak mau makan, wahai ibu? Kata Sa'ad. Ingat Sa'ad, kalau kamu tidak kembali lagi ke agama yang semula, ibu tidak akan makan. Lalu diambilkan nasi oleh Sa'ad. Disuapin, tidak mau. Tetap, walaupun saya mati, saya tidak akan makan. Apa kata Sa'ad? Ibu akan saya tetap suapin. Andaikan ibu ini mempunyai 1000 nyawa, lalu pergi satu-satu nyawa itu, saya tidak akan kembali lagi ke agama semula. Tapi tetap saya berusaha akan nyuapin ibu. Gitu. Jadi intinya, mu'allaf itu tetap berbuat baik kepada ibunya, terutama doa ya. Doa ada mudah-mudahan hidayah ya kepada kedua. Tetap tidak dapat hidayah, enggak masalah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dan di dalam Islam itu gak ada perbedaan mau dia itu Islam dari lahir atau baru datang. Karena hidup itu belum final. Yang non muslim belum final, bisa jadi dia mu'allaf. Yang muslim belum final, bisa saja Allah cabut hidayah itu. Jadi gak ada pengaruh gitu ya. Mau mu'alaf yang baru atau yang dari lahir. Karena hidup itu belum final. Maka berbahagialah untuk Bang Faruk ya. Qulil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad salaf. Ya, berikan apa? Katakan kepada orang-orang yang kafir, kalau engkau berhenti dari kekafiran masuk Islam, ya, yufar lahum ma qad salaf. Maka semua dosa-dosanya dimaafkan oleh Allah. Enak. Seperti lembaran baru gitu ya. Tidak punya dosa sama sekali gitu ya. Tinggal mudah-mudahan keluarganya, terutama kedua orang tuanya dapat hidayah sebagaimana Bang Faruk. Itu saja usahanya ya. Oke, lanjut. Daeng. Silakan Bang Faruk. Dibuka mic-nya Bang Faruk. Bang Faruk dibuka mic-nya itu. Ke mute. Ke mute. Masih kebuka itu mic-nya. Mungkin lagi menjauh dari perangkat itu mungkin. Mungkin menjauh kali ya. Mungkin menjauh. Oke, ada yang mau bertanya yang lain? Soalnya kalau saya yang silakan Bang Faruk, lanjut lagi. Kebuka udah, silakan. Maksud saya gini Pak, berarti perasaan saya tadi tidak termasuk mengingkari kehendak Allah itu Pak. Perasaan sedih yang saya rasakan itu gitu Pak. Kalau menurut saya itu Bang, itu manusiawi itu Bang. Itu manusiawi yang normal tuh ya. Jadi itu bagi saya itu tidak masalah itu. Kita merasa sedih, merasa gembira, merasa senang, itu manusiawi. Tapi pada poinnya kita diajarkan sebagai umat Islam selalu tawakal, selalu berdoa, mendoakan orang tua kita untuk mendapatkan hidayah. Itu jangan sampai lupa, jangan dilupakan itu. Perkara orang tua kita bisa mendapatkan hidayah atau tidak, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ikhlaskan aja itu Bang. Kuncinya cuma satu, ikhlas. Kita ikhlaskan semua. Andai kata orang tua kita itu masih dalam kekafiran, kita bisa berbuat apa Bang? Kita manusia. Kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu jalan yang terbaik buat Abang Faruk. Ada hikmah di balik situ Bang. Tapi jangan lupa kita tetap selalu mendoakan adab yang baik seperti tadi diceritakan Ustaz Tata. Begitu Bang. Enggak salah itu Bang. Enggak salah itu Bang. Manusiawi banget itu. Cuman gini Pak, saya sedikit cerita ini ya tentang masa lalu saya sebelum saya Islam. Dulu waktu saya masih di SMP sama SMA, saya sering kali mimpi. Dalam mimpi itu disampaikan bahwasanya saya ini bukan anak mama bapak saya gitu loh. Sering kali kandung. Hilang-hilang suaranya. Ya. Tapi itu sekedar mimpi kok itu. Saya sering merenungin itu, apa benar aku mimpi kayak gini. Tapi setelah saya beberapa lama syahadat, saya berpikir apa makna mimpi itu dengan syahadatnya saya ini. Itu makna dari mimpi saya dulu waktu saya masih SMP atau SMA dulu. Gitu loh Pak. Jawabannya apa arti sebuah mimpi lah.
Iya, kalau mimpi itu Iya. ada itu. Mungkin Ustaz Tata bisa menjelaskan itu arti dari sebuah mimpi, Mas Tata? Ya, apakah itu adalah mimpi saya dulu itu adalah sebuah pertanda? Nah, tidur Tanda dulu atau bahwasanya atau saya bagaimana, itu Ustaz Tata? akan menjadi seorang mu'alaf gitu, Pak. Iya. Itu coba bunga tidur buka bunga bang. Ya silakan Ustaz. Iya. Ustaz Tata. Kalau mau ditafsirin seakan-akan ya, karena seorang ibu rahim itu sebenarnya tidak ada pengaruh. Karena manusia ini sebelum dia menjadi bayi, menjadi janin, sudah ada roh-roh. Makanya semua bayi itu kenapa lahir itu suci? Karena dia sebelum lahir ke dunia sudah tauhid. Ya mungkin bisa jadi ada orang dari non-muslim lahirnya. Nah, lalu kata-kata mimpi kok ini bukan orang tuaku, maksudnya apa? Seakan-akan memang yang anak ini dalam mimpi kata-kata bukan orang tuaku, bukan dari anak dari beliau ini, bisa jadi dalam hal iman gitu. Tapi kalau dalam Islam mimpi itu ada dua, ada mimpi baik, ada buruk. Kalau baik dari Allah maka baca alhamdulillah. Kalau mimpi buruk dari setan maka baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Cuma gitu, enggak usah ditafsir-tafsirin gitu ya. Betul. Itu kalau dalam Islam. Oke, Terus lanjut. boleh tanya satu lagi nih, Ustaz? Boleh tanya satu, Ustaz? Ya, silakan, Halo? silakan. Silakan, Gini, Ustaz. silakan Mas Suruk. Nanti kan setelah kita di alam akhirat, ya, kita setelah contoh ini saya lah, insya Allah masuklah saya ke surganya Allah. Dan seandainya ini, naudzubillah lah, orang tua saya hidupnya nanti mereka tidak juga syahadat gitu loh. Apakah setelah nanti di akhirat nanti di surga nanti memori tentang saya anak dan mereka berdua adalah orang tua saya itu masih ada nggak, Ustadz? Oke. Jangankan di akhirat dia. Di mahsyar pun hidup itu sebenarnya kita sendiri. Hidup itu apa Allah menciptakan kita di dunia? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah. Setelah kita melakukan ibadah itu, lalu di mahsyar, bangkit lagi di mahsyar. Jangankan di surga, di mahsyar pun orang tidak akan mencari anak. Anak akan mengurusi diri sendiri. Bagaimana dulu di dunia? Apa amalnya? Tidak ada orang bangkit di mahsyar itu, mana anakku? Gak ada. Bahkan Rasulullah itu pernah ditanya Siti Aisyah. Karena Rasulullah mengatakan, apakah di mahsyar itu berpakaian? Tidak. Lalu Siti Aisyah mengatakan, aduh gimana ya? Apakah tidak malu ketika kita tidak berpakaian? Apa kata Rasulullah? Saat itu tidak ada lagi malu. Orang akan mengurusin diri sendiri. Ya, amal-amal apa yang dulunya dia lakukan kalau baik dia berbahagia. Jadi bang, jangankan sampean yang mu'allaf ya. Saya sendiri pun ke orang tua itu nantinya tidak akan lagi seperti di dunia. Kita akan diberi tempat oleh Allah yang begitu indah. Ya, begitu juga orang tua kalau masuk surga tempatnya juga sama kenikmatan gitu ya. Jadi tidak akan lagi ngurus kayak gitu bang gitu ya. Oke. Bang Barok. Berarti kalau seandainya ini Pak ya, insya Allah saya di surganya Allah. Saya sadar lah ini Pak ya, di dalam surga Allah. Seandainya orang tua saya nggak syahadat juga, di dalam surga ini saya sadar bahwasanya mak bapak saya itu lagi disiksa di neraka gitu Pak. Saya tahu gitu, saya sadar itu. Iya, walaupun tahu tidak akan lagi seperti kita di dunia. Ya apa ya sekiranya saya menolong orang tua, gak ada. Kita semua ini walaupun umat Islam, bukan mu'allaf, punya orang tua di neraka, tidak akan lagi kita itu, karena masuk surga dan neraka itu amal sudah yang menentukan. Gitu. Sehingga orang anak masuk surga tidak akan lagi gimana ya orang tua saya, enggak, udah. Karena dia tahu bahwa hidup di dunia ini cuma sementara dulu itu sebagai ujian. Punya orang tua ujian, punya anak ujian, harta ujian. Jadi kalau orang ngerti itu udah pengaruh. Gitu. Walana beluanakum bisyai'im gitu ya. Kita di dunia ini akan diuji dengan dunia, keluarga, anak, istri, orang tua. Itu ujian. Setelah kita meninggal, udah. Ujian itu selesai sudah. Tidak akan lagi ngurus anak, harta,
Nggak akan ingat lagi kayak gitu itu. Gitu ya. Silakan, Bang. Oke, saya kembalikan ke topik dulu lagi ya, Bang Farok. Apa sih alasan orang tua Bang itu tidak menyukai Islam? Kira-kira pernah nggak diskusi ringan sama beliau? Ya intinya karena Islam Pak itu menolak Pak. Ada beberapa adat dari adat Batak itu ditolak sama Islam. Itu yang bikin mereka tidak terima. Terus yang kedua, maaf, saya bukan mengapain orang tua saya. Orang tua saya ini nggak sekolah Pak. Orang nggak sekolah. Jadi tingkat kecerdasannya itu jauh Pak di atas rata-rata. Jadi kalau kita tidak ada kecerdasan di dalam diri kan nggak terbuka itu Pak, mana yang hak, mana yang batil. Tak paham dia. Oke. Coba tanya ke Ustadz atau Ustadz, kalau orang tidak berilmu terus tidak tersentuh dakwah Islam itu, apakah ini masuk kategori wajib? Seperti apa sih Pak Ustadz? Ya enggak, kalau zaman sekarang itu rata-rata dakwah itu sampai. Memang dalam Al-Quran itu ya, bahwasanya Allah tidak akan mengadab ya, satu kaum sebelum Allah hatta naba'asa rasulah, sebelum Allah mengutus utusan dulu. Jadi kalau memang ada kaum atau suku lah sama sekali tidak sampai dakwah Islam ke situ, nah ini Allah tidak menyiksa. Itulah keadilan Allah. Sama seperti bayi. Bayi itu kalau lahir umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun meninggal, apakah disiksa? Ya tidak. Itulah keadilan Allah. Mereka tidak tahu apa-apa dan mereka suci. Ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya. Jadi setiap bayi yang lahir itu suci. Dulunya tauhid dia sebelum jadi bayi, masih berupa roh. Sehingga ketika lahir dia suci. Yang kedua, orang yang belum dapat dakwah, azan belum nyampai, Islam belum nyampai ke satu kaum ini juga tidak disiksa. Ya. Karena apa? Karena itulah keadilan Allah. Gitu. Tapi kalau orang tuanya sudah mendengar kata Islam, kau tidak beriman, ya berarti mereka itu non muslim, kafir sudah. Kafir di situ mengingkari kebenaran, gitu ya. Gitu. Menolak, menutup. Itu jawabannya Bang Farok. Iya. Bentar. Jadi Bang Farok ya tetap harus semangat lah, nggak boleh putus asa. Insyaallah Pak. Itu yang penting di sana. Itu. Sekarang langkah kedepannya gimana, saya ini Bang Farok? Ya silakan Pak Jo. Menurut saya itu ya, selagi nyawa orang tua kita itu masih ada hayat di kandung badan, masih ada kesempatan sangat amat lebar untuk orang tua kita itu bisa menerima hidayah. Caranya ya itu, kita tetap berdoa dan berdoa, jangan sampai terputus hubungan kita dengan orang tua kita. Itu Bang, masih ada harapan besar sekali Bang. Berbeda dengan kita-kita yang orang tuanya sudah meninggal dalam keadaan kafir. Sungguh sangat disayangkan. Bang Farok ini masih diberi kesempatan sangat lebar ya, agar bisa katakanlah memberikan pencerahan kepada orang tuanya. Orang tuanya masih hidup kan Bang? Masih Pak, alhamdulillah masih dua-dua. Kita harus semangat Bang, itu masih ada kesempatan. Kesempatan. Insyaallah. Jangan sampai putus asa Bang. Kita selalu dukung kok di sini. Iya, saya pribadi pun Pak yang membuat memberi semangat, yang menjadi semangat buat saya ya orang-orang seperti Bapak inilah. Muslim di sekitar saya, di rumah saya. Orang-orang tua muslim di sekitar saya. Makanya saya kalau di sekitar saya ada orang tua, ya saya perlakukan mereka seperti orang tua saya. Saya mau gimana ya? Seperti apalah seorang anak terhadap orang tuanya. Saya menganggap langsung seperti itu. Jadi saya merasa tidak sendirian di atas bumi Allah ini. Betul Bang, betul. Jadi makanya saya ada grup-grup seperti ini, saya suka gitu loh. Saya suka, saya bisa gabung ke situ. Jadi setiap perkataan yang saya terima dari abang-abang saya, bapak-bapak saya, itu buat saya seperti seperti motivasi gitu loh.
seperti penambah energi. Kau itu tidak sendiri, ada ini saudara-saudaramu yang bisa menyenangkan hatimu. Ya hati saya merasa tersenangkan gitu loh. Betul bang. Ini Cuman ya kata, saya bang, di beberapa andai kata bang ini kita berandai-andai ya, masih orang tua kita itu meninggal dalam kekafiran. Ingat. Suaranya dikit Pak Jul, kecil suaranya. Gimana kalau sekarang? Nah Sekarang ya, gimana? ya. Ya, andai kata orang tua kita itu ya mati dalam kekafiran, itu satu ikhlaskan bang. Tapi ingat, doa kita itu tetap diperhitungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk amal ibadah kita. Orang tua kita tetap tidak mau menerima, tetapi kita tetap mendapatkan pahala. Yaitu apa? Kita tetap mendoakan. Itu letaknya di situ bang. Jadi jangan putus asa untuk terus mendoakan. Oh maksud saya gini, kita. Pak mau tanya, setelah ya naudzubillah lah, orang tua saya meninggal, apabila mereka belum bersyahadat, mereka sudah di dalam kubur, apa boleh saya mendoakan ya Pak? Ya tetap boleh bang. Kalau untuk mendoakan boleh saja itu. Kita tetap boleh mendoakan, meskipun mereka di dalam kekafiran. Tapi kita ingat doa kita tidak akan nyampe ke sana. Oh, sia-sia. Akan nyampe itu bang. Sia-sia bang itu. Jadi doa kita itu kita arahkan ke diri kita sendiri bang, agar kita diberikan kekuatan, agar anak keturunan kita itu tidak masuk dalam kekafiran. Mungkin lebih jelasnya Mas Tata itu. Mas Tata mungkin? Gimana? Mas Tata? Ya yang itu kita mendoakan itu finalnya sampai orang tua meninggal. Karena Rasulullah sendiri itu sudah final. Berarti tugas kita itu selama beliau masih hidup sebenarnya. Apa doanya? Hidayah. Sampai kapan doa itu kita lakukan? Sampai orang tua tersebut meninggal. Baru selesai tugas kita sudah. Tapi selama kita berdoa itu, misal 10 tahun, kita doa terus sampai orang tua meninggal. Maka 10 tahun itu kita pahala terus itu. Pahala untuk kita itu bang. Jadi finishnya itu sampai meninggal gitu. Apa nih Ustadz, mau tanya lagi nih Ustadz. Ini jauh-jauh lah Ustadz. Naudzubillah lah. Seandainya ini setelah nanti orang tua saya meninggal, dua-dua meninggal, mereka masih dalam keadaan kafir, ya. Terus saya berdoa, Allahumma fir lana dzunubana wali walidayya. Masih boleh saya melafazkan doa itu Ustadz. Karena gini kan, di lingkungan rumah saya kan orang-orang sekitar ini kan menunjuk saya itu sebagai imam sholat di musola. Setelah sholat kan saya bawa doa itu saya lafazkan. Boleh nggak doa itu saya lafazkan gitu Pak Ustadz? Mau saya tanya. Enggak. Intinya kalau orang tua itu sudah meninggal, tidak sudah. Tapi kalau sampean berdoa secara umum ya. Umum itu. Astaghfirullahaladzim, li wali walidayya. Padahal orang tua kita kan meninggal. Iya. Tapi doa itu kan saya sendiri setiap hari kan berdoa. Mulai orang tua hidup sampai meninggal tetap doa itu. Apa? Astaghfirullahaladzim. Li. Ya, jadi saya minta ampun untuk diriku li. Wali walidayya dan kedua orang tuaku. Wali jami'il muslimin muslimat dan semua muslim dan muslimat. Mukmin mukminat. Mute dulu woi. Gak apa-apa. Karena itu doa itu umum. Dibaca semua orang yang ketika selesai sholat. Walaupun doa sebenarnya tidak ada pengaruh apa-apa. Gitu. Tapi kalau sendiri itu gak boleh Ustadz ya? Iya, boleh juga. Karena itu doa umum untuk orang Islam. Walaupun masa mau gini, karena orang tua saya bukan muslim, masa langsung astagfirullahaladzim li wali jami langsung loncat, kan nggak gitu ya. Tetap baca sesuai tuntunan doa itu walaupun orang tua kita bukan muslim, karena doa ini doa umum ya. Maka meskipun kita doanya yang kembali ke abang gitu ya. Meskipun kita berdoa sendiri pun boleh aja kita lafazkan doa itu Pak Ustadz ya. Iya. Intinya itu doa untuk kita diri kita itu bang. Iya Pak, iya Pak. Sudah boleh nanya belum? Boleh. Oke, mau nanya ya sebentar Pak. Saya pindah sebentar ya Pak ya. Halo.
Ya, saya tertarik dengan kemarin ya cerita Anda bahwa Anda ini kan mendapat satu buku, Bapak. Loh, Anda Pak siapa? Faruk ini loh. Iya. Alah, Sebut namanya dong Pak Faruk Anda. ini kan loh, kan saya bicara Anda Pak Faruk. Saya nanya ke siapa? Lah, Pak Faruk ini kan mendapatkan satu buku, ya kan? Iya. Buku itu mengenai Nabi Muhammad. Ya, dan lalu Pak Faruk baca, Pak Faruk baca satu tokoh yang menurut Pak Faruk ini begitu mulianya. Itu ya, Pak Faruk ya, ketemu ya. Iya, betul Pak. Nah, mungkin pertanyaan saya saja, Pak Faruk. Begini Pak Faruk, saya berusaha untuk melihat itu dari sisi Bapak, ya. Karena menurut pengakuan Bapak ini kan mendapatkan hidayah seperti itu ya. Pertanyaan saya, Pak Faruk, ya, apa yang Anda lihat dari Nabi Muhammad ini? Itu yang karena ada pertanyaan lanjutannya sebentar ya. Apakah Anda pernah meniduri pembantu di atas ranjang istri Anda? Ya, ini dia nih. Ini nih pertanyaan kayak begini nih. Oh, ini pertanyaan. Keluarin Pak Jul. Apa yang Anda lihat dari orang ini? Yang jelas saya nggak pernah meniduri adekmu. Keluarin Pak Jul. Kalau tidak Yang pernah, jelas saya bukankah tidak pernah Abang Faruk meniduri ini lebih adekmu. mulia dari Karena nabinya? kami dilarang meniduri. Nggak bisa. Kalau bukan istri, turunin Pak Jul, turunin. Udah. Inilah kalau orang Kristen begini nih, selalu mencari masalah gitu loh. Iyalah. Dikasih, makanya Pak Jul orang kayak gini nggak usah dinaik ke sampah, orang ini di mana-mana ditolak. Tidak ada ingin mencari kebenaran, cuman ingin menghujat gitu loh. Yang jelas saya tidak pernah meniduri adekmu, apalagi istrimu, nggak pernah. Saya nggak mau karena keluargamu masih kafir. Itu jawabannya enak kan dijawab. Kira-kira menurut Mas Bang Faruk orang kayak gini gimana ya? Itu saya bilang Pak, kebenciannya itu menutupi hidayah yang akan masuk kepada dia Pak. Kebencian itu yang membuat itu Pak. Makanya saya sama saudara-saudara saya di sini yang ada muslim di sini pun, yang mualaf di sini, saya bilang kita nggak usah dulu lah, nggak usah kita dakwah tentang Islam itu kepada saudara-saudara kita yang belum Islam. Udah amalkan aja apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya. Bagaimana kita menghadapi mereka? Karena mereka lebih butuh sikap kita, saya bilang gitu. Karena kan mereka benci Islam itu Pak dari katanya itu Pak. Banyak Pak, banyak orang maaf sekolah nggak sampai SD pun dia nggak tamat Pak sekolah SD pun nggak tamat. Ya, cek. Dengar nggak suara saya ini? Ya, dengar Pak. Iya, ini Dengar, Pak. agak ngeblank ini. Komal 9 kayak gini. Makanya Lanjut itu ya, saya awal. Lanjut. makanya saya sampaikan. Makanya saya dari dulu saya pribadi saya paling tidak suka debat. Saya nggak mau debat. Karena apa? Sekelas Zakir Naik saja Pak, dia nggak mau debat Pak. Ada orang mau tanya dia jawab. Di saat ada orang mau mendebat dia udah selesai ya, waktumu udah habis. Karena apa yang dijaga itu Pak? Yang pertama nanti mereka akan menghina, memfitnah, mencaci Allah dan Rasulnya. Yang kedua mereka main fisik di kita. Makanya saya udah pernah ceritakan pengalaman saya Pak di lingkungan rumah saya. Teman saya dari kecil, setiap ketemu saya diejein, saya dibilang haji lah, saya dibilang apalah. Di muka umum saya diam. Saya nggak mau menjawab, saya diam. Terakhir suatu ketika saya ada rezeki lebih, saya datangin mereka satu-satu. Saya ajak minum di sebuah kafe sama makan. Saya traktir, saya bilang. Saya ajak habis Isya kumpul di situ. Pesan minuman, pesan sate, makan. Setelah itu saya suruh satu orang, ini belikan pergi ke sana, ini tolong belikan pergi ke sana. Terus tinggal yang satu orang ini sering mengejek saya. Saya debat sama dia Pak. Berdua saya debat sama dia. Detik ini dia tidak pernah lagi, tidak menjing Islam lagi. Dan sampai detik ini dia nggak ke gereja Pak. Dan sampai detik ini saya masih sering ketemu sama dia.
Dia nggak mau ke gereja lagi, tapi memang semua masalah hidayah dia nggak mau masuk Islam juga. Dan saya nggak mau tawarkan ke dia. Dari hasil debat kami itu sampai dia berpikir, iya juga ya Gus ya, kata dia. Nama saya dulu kan Agus Pak. Iya juga Gus ya. Agus Erikson ya. Oke, Iya, Mas Faruk, Mas Andi, ini Ya, sepertinya ada gangguan ini. Live kita ada gangguan ini ya. Ada diganggu. Sementara nanti saya riset dulu ya, Mas Andi. Iya. Cepet kok ini, risetnya cepet ini kok. Ini karena ada diganggu ini. Jadi ada yang ganggu ini. Ada yang ganggu. Ntar aku riset dulu ya teman-teman, jangan kemana-mana. Sebentar kok saya risetnya.